jadi terjadi konflik gitu, konflik komunikasi yang biasa terjadi di people itu apa ya? Kalau di dalam cabang olahraga, apapun cabang olahraga, kalau yang sifatnya kelompok tim itu pasti ada problem, konflik. Biasanya ya sudah pasti ego yang terutama, ego dari atlet itu sudah pasti. Untuk memperkuat tim, strateginya itu gimana untuk memperkuat suatu tim itu? Kan ini kan ada tim cewek nih, Iya, laki-laki, pasti terlepas dari konflik tadi. memperkuat tim ya. Jadi gini, nggak ada yang lain. Kalau untuk memperkuat tim itu skill lah, tingkatkan skillnya, tingkatkan keterampilannya. Nggak ada yang lain. Dan itu bisanya kalau ya dengan latihan yang terprogram, latihan yang terukur. Kalau untuk komunikasi ke Pemkot, kami kan Pemkot pengurus kota Pebasi ini, kami kan anggota Pebasi lah, soalnya kami sudah daftar ke klub nih ke Pemkotnya pengurus kota. Udah daftar. Jadi kalau ada event ya mungkin kalau klub ini berdiri lah lama. Kalau klub itu kan baru. Klub ini berdiri tahun 92 dah. Klub ini berdiri. 97 ah? 97 ya? Oh 97. Sudah lama berarti. Jadi sudah termasuk klub lama di Kota Jambi lah ya. Ketua ya. Garda Putih. Iya sih, kalau orang awam putih tadi orang mana gitu, kalau yang di Kota Jambi ya nggak tahu. Aku lama. Latihannya ya orang tahunya kan dapur ini korem ya. Karena nama dapurnya diambil dari nama korem lah Garda Putih. Karena latihan pas bulan di lapangan korem gitu. Udah deh. Gantian enggak? Kedepannya soalnya anak-anak sekarang ini lagi persiapan untuk ke Medan, persiapan ke Nusantara itu antar kota dari Sumatera. Kalau dari Sumatera kan juga Jambi nanti beradanya di Medan. Sumatera nanti ketemu sama kota-kota yang lain. Berarti kalau tahun kemarin itu rutin untuk tidak bisa. Kalau tahun kemarin kita off. Tapi tahun yang kemarin tempat yang itu kita ke Medan. Ini ke Medan lagi tahun ini. Medan. Iya, dengan itu. Iya benar.
Berarti untuk tim putih sama Iya, bukan persiapan. untuk prestasi yang paling tinggi Untuk saat ini kompetisinya kita belum pernah ikut nih. Kita juga dari tahun 2004 sampai 2005 belum ikut karena ada kebijakan lah, karena situasi nggak memungkinkan, jadi kita nggak ikut lagi. Kalau tahun-tahun terakhir kompetisi yang pernah kita ikutkan seperti Kawin Putra kemarin, beberapa tahun depan, beberapa tahun yang lalu ke Padang. Kalau anak-anak tuh ada anak yang putih ini satu bandar itu kan. tempat di sini untuk mengikuti Kalau keras tergantung si anaknya masing-masing. Ada anaknya yang bisa nerima, ada yang nggak bisa nerima. Kalau kita tuh sebenarnya mikir yang kita kembangkan, yang buat kami. Iya, iya. sekarang masuk ke pertanyaan kami kan dari 3 Iya, oke. tentang sosialitinya itu buat kota strategi tim. Ini ada pertanyaan pertama. Topik komunikasi yang biasa Kali ini kami sudah bersama Coach Bira di Kasaba SSP. Jadi langsung saja pertanyaan pertama, konflik komunikasi apa yang biasa terjadi dalam tim untuk pertandingan? Yang biasanya menyebabkan konflik dalam pertandingan pertama ada karena dari supporter, di mana supporter memberikan support yang berlebihan dan menyampaikan kata-kata yang dapat memicu amarah dari supporter lainnya atau bahkan pemain. Yang kedua itu dari pemainnya sendiri, di mana pemain ada melakukan tindakan selebrasi yang memicu konflik atau perkataan juga yang memancing konflik. Yang kedua, yang ketiga dari pelatih juga, terkadang ada dari pelatih yang dari sisi pelatih atau bahkan ofisial pemain yang memancing dengan kata-kataan atau menggunakan gerakan yang menyebabkan suasana menjadi panas dan memicu konflik. Berarti kontrol emosi juga perlu. Ya benar, kontrol emosi. Yang kedua, strategi kerjasama di dalam tim. Kalau strategi sama dalam tim kan harus dibangun saat mulai dari latihan, dimana sejak latihan kita harus membangun kerjasama dalam tim, karena kan kerjasama dalam tim itu tidak bisa dibentuk secara instan, jadi harus ada latihan. Jadi dari latihan tersebut kita sudah mulai membentuk strategi dalam permainan, dimana kita mengatur pola yang bermain, gimana cara kita membuat dari kita bermain. Pertanyaan terakhir, cara berkomunikasi yang itu kayak mana sih? Kalau cara yang baik dalam komunikasi dalam tim itu ya kembali lagi kita harus melihat pemain kita seperti apa, sifat atau watak dari pemain kita. Kan beda watak, beda pula cara kita untuk menyampaikan pendapat kita atau menyampaikan suara kita. Misal kalau pemainnya mungkin emosian, tidak bisa mengontrol emosi, maka kita harus lebih tegas dalam menyampaikan arahan. Nah kalau kita lembut, mereka keras, kan tidak akan dengar omongan kita. Iya, nggak masuk. Tetapi kalau yang memang pemain itu lembut, nggak rewel, nggak banyak, nggak gampang dengar arahan, kita pasti nyampaikan lebih lembut. Adaptasi sesuai dengan watak dari pemain. Untuk sedikit tentang SSB ini berdirinya dari kapan? SSB Kasaba ini berdiri tanggal 6 Februari tahun 2011. Ya sekitar 24 tahun. Berarti untuk timnya tuh maksudnya ada berapa tim dari umurnya? Oh, kalau usia kita dari usia 8 tahun, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 15.